pertemuan pertama kita bahas tentang coding dan KA. Sebelum Bapak Guru menjelaskan lebih lanjut tentang coding dan KA, tulis ini dulu. Coding adalah proses memberikan instruksi perintah. Proses memberikan perintah atau instruksi. Proses memberikan perintah atau instruksi. Coding adalah proses memberikan perintah atau instruksi kepada komputer. Untuk melakukan coding adalah proses memberikan perintah atau instruksi kepada komputer untuk melakukan suatu tugas tertentu. Untuk melakukan suatu tugas tertentu. Oke? Baik. Sampai di situ sebelum kita lanjut ke KA. Kita masih bahas tentang coding. Nah, coding ini angkat tangan. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah coding. Atau bahasa Inggris code atau bahasa Indonesia code. Coding. Atau bahasa Indonesia adalah coding. Bahasa Inggrisnya code. Nah, jadi yang ini belakang. Baca ke ulang. Apa itu pengertian coding? Baca ke ulang tadi. Nah, coding adalah proses memberikan perintah atau instruksi kepada komputer untuk melakukan suatu tugas tertentu. Good. Singkat. Nah, sekarang perhatikan. Nyo nama siapa? Nama dia Pak. Tadi Bapak Guru siapa? Dia. Panggil Dia. Nah, semua perhatikan. Yang Bapak Guru lakukan ke Dio. Semua perhatikan. Dio. Pak Guru ulangi lagi. Sampai sini paham? Paham. Itulah yang namanya coding. Bapak Guru tidak bilang begini, Dio, kamu berdiri dong, kamu duduk dong. Tidak, hanya cukup memberikan coding kepada Dio untuk melakukan tugas tertentu. Nah, sudah, sampai sini paham? Lanjut. Berarti coding itu adalah proses memberikan suatu perintah atau tugas tertentu. Dalam kurung itu kan coding, toh? Saya perlu bilang lagi, dia berdiri, duduk dulu, hanya cukup kasih tulisan. Nah, kali ini codingnya diberikan kepada, kalau codingnya diberikan kepada siapa? Kalau coding, yang tadi kan bilang kepada komputer. Kali ini bentuk codingnya diberikan kepada komputer. Ada perintah atau instruksi diberikan kepada komputer untuk melakukan suatu tes tugas tertentu. Misalnya kalau kita mematikan komputer, cukup klik tombol mati. Kalau mau hidup, ya cukup tekan tombol hidup. Kalau mau tutup layar, ya tekan close, tutup. Nah, instruksi-instruksi itu kita berikan kepada komputer, lalu komputer melakukan tugas tertentu. Paham? Itu namanya coding. Bapak Guru, sebelum menangkap video tentang coding dan KA, nanti siapa yang bertanya Bapak Guru itu pasti dapat nilai. Setiap kali pertemuan dengan Bapak Guru, yang pertama adalah setiap kali pertemuan memang sudah wajib Bapak Guru akan kasih hadiah bagi siapa yang mampu menjawab pertanyaan Bapak Guru. Itu ada hadiahnya. Nah, sekarang perhatian sini. Sebelum Bapak Guru menangkap video tentang mengenal apa itu coding dan KA, Bapak Guru mau sampaikan dulu. Menurut kalian kenapa kita harus belajar coding dan KA? Kenapa harus penting? Padahal ini mata pelajaran yang baru dan kalian baru dapat di tahun ajaran ini. Baru pertama kali dapat coding dan KA. Menurut kalian kenapa sih penting? Kenapa penting belajar coding dan KA?
Ada yang tahu? Oke baik, karena masih baru. Baik, Bapak Guru dan ini dia. Nah, ini bumi. Bahasa Inggris apa? Iya, interdian. Mantap. Usahakan kalau dari Bapak Guru menjadi pertemuan-pertemuan berikutnya, usahakan kalau Bapak Guru masuk kejar. Jadi sebelum Bapak Guru masuk ke belajar di rumah banyak-banyak, saat Bapak Guru tanya, akan Bapak Guru pun memberikan hadiah. Usahakan saja Bapak Guru keluar ini kamu pegang uang juga banyak. Kalau bisa satu Bapak Guru keluar kamu juga pegang uang, nggak uang dari Bapak Guru 100.000 rupiah kalau dulu. Ya, nanti saya bertanya Bapak Guru. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Bapak Guru, kenapa kita perlu belajar coding dan saat? Ini dia. Ini misalnya Bapak Guru tulisnya 2/3. 2/3 itu artinya apa? 2 dari 3. 2 dari 3 bagian. Ingat matematika. 2 dari 3 bagian. Berarti sisanya berapa bagian? 1 dari 3 bagian. Nah, sekarang perhatikan. Contohnya seperti ini. Bapak Guru bagi 1, 2, 3. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Nah, atau lebih jelasnya, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Bapak Guru mulai antara dari kenapa belajar coding dan KTP. Di 2/3 bagian, 2 dari 3. 2 ini dari 3 bagian ini, 2 yang ini adalah air. Di bumi, 2 dari 3 bagian bumi ini adalah air, sisanya ini baru daratan. Ini adalah air yang terdiri dari lautan, danau, sungai, yang air semua. Pertanyaan Bapak Guru, manusia bisa hidup di air? Ya. Berarti manusia hanya bisa hidup di daratan yang 1/3 bagian ini saja. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Guru, manusia di bumi paling banyak, betul atau tidak? Betul. Sudah berapa? Ada sekitar 8 miliar lebih manusia yang ada di dunia. Paling banyak itu kalau manusia itu kalau taruh di dalam potong masuk ini termampu-mampu manusia. Banyak manusia yang ada di dunia. Manusia-manusia ini tinggal di daratan yang hanya 1/3 bagian saja. Apa hubungannya dengan coding dan data? Ini dia. Kalian nanti di zaman kalian, era kecanggihan teknologi sekarang paling canggih kan? Betul kan? Ya. Sekarang kalian pernah nonton Iron Man atau tidak? Pernah. Avenger? Pernah. Kalian pernah nonton Terminator yang robot itu? Pernah. Kecanggihan teknologi yang seperti itu akan ada di zaman kalian. Sekarang saja kalian cek di Jepang, itu foto saja sudah ada di atas udara. Sing pakai bata di sini dia sudah mau begini. Sekarang saja Huawei, aplikasi Huawei di Cina, dia sudah bikin kayak layar sentuh, hanya tinggal begini, tinggal main komputer main laptopnya di sini atau HP-nya di sini, dan dia angkat begini, langsung ada kan di papan tulis. Canggihnya itu. Sekarang saya sudah lihat robot itu? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Daratan sedikit, manusia tambah banyak. Maka apa yang terjadi? Mau boleh hidup di daratan sepadan ini dong? Di zaman kalian, orang-orang yang bisa memboleh hidup, berebutan hidup di zaman kalian ini hanya orang-orang yang ini. 1, hanya orang-orang yang ini. 2, ya jauh sains. Hanya orang-orang yang ini. 3, dokter. Hanya orang-orang yang ini. Dia bisa menyelamatkan kalian. Sekarang pertanyaannya begini, di sini ada buaya, sungai ini. Di sini kuota jembatannya hanya sisa 1, 2, 3, 4. Yaitu kaya, sains, dokter, sama militer. Manusia di bumi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus hidup di dalam ini, di atas jembatan ini. Mulai jembatan ini.
baru bisa bayarin. Pertanyaannya, berapa orang yang harus tobat? Banyak Pak, takut. Dari 7 orang ini berapa orang yang harus tobat? 3 Pak. 3 ini sudah pasti buaya makan dong, hancur-hancur, putus-putus tanggal. Sisa 4 saja. 4 ini yang bisa hidup di sini hanya orang kaya, sains, dokter, orang yang militer. Sisanya sehepati buang. Lalu apa hubungannya Pak? Karena ini yang akan terjadi di kalian di 10-20 tahun setelah kalian bisa. Teknologis paling canggih saat ini. Jadi Bapak Guru bilang untuk kalian kalau mau pintar, mau ingin Bapak Guru sama-sama dengan Bapak Guru, mari belajar Bapak Guru, minta ilmu banyak dari Bapak Guru, biar Bapak Guru buat kalian sampai sepintar-pintar supaya bisa masa depan kalian bisa aman di 10-20 tahun kemudian setelah era teknologi tadi. Kamu sudah interview jobi-jobi? Sudah. Apa yang jadinya nanti kalau kalian jadinya di nomor yang 3 orang yang tahu nggak sama kamu itu, apa jadinya kayak gimana? Kayak dapat hantar dari jobi-jobi dan dari jobi-jobi. Nah, lalu apakah Bapak Guru kita harus takut? Kalau sekiranya Bapak Guru bilang masa depan kalian sebenarnya di 10-20 tahun kalian itu harus takut, wajib. Karena kalian takut itulah makanya harus belajar supaya jadi masuk dalam kategori tempat orang yang selamat dari. Nah, lalu apa hubungannya dengan belajar coding dan sains? Ini nanti akan jadi programmer misalnya, dan lain-lain. Nah, sebutkan 10 orang terkaya di dunia yang kalian kenal. Salah satunya. Bisa Pak. Bisa di satu. Misalnya yang Berkaya? Nah, siapa lagi? Hidup. Mas Jid. Asis menikah. Hah? Artis mereka. Biasa. Aduh. Ini. Mantap. Nah, baik. Semua orang terkaya yang tadi kita simpan termasuk orang terkaya. Namun Bapak Guru, terima kasih banyak-banyak untuk Elon Musk. Ini dia adalah orang kaya yang jago ini, sains. Mau Bapak Guru ini kalian adalah kalian harus jadi orang kaya yang jago sains lewat coding dan KA. Pertanyaannya kayak gini, Bapak Guru sampai sekarang orang yang menciptakan Facebook ada yang tahu? tidak Mark Zuckerberg. Baik, Bapak Guru bungkus. Leo bungkus. Pertemuan berikutnya saat Bapak Guru berikan pertanyaan, Bapak Guru kasih dia ya. Jawab banyak-banyak ya. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu. Mark Zuckerberg itu orang kaya. Orang sangat kaya termasuk 10 orang terkaya di dunia. Itu caranya gini. Ini uang. Sebenarnya ini uang ini. Ini Bapak Guru. Bapak Guru sampai sekarang ini masih begini. Masih belajar berusaha bekerja cari uang. Bapak Guru. Kalau Mark Zuckerberg, Elon Musk hanya bisa duduk nahan santai uang begini. Mau jadi kayak gini ke sini? Uang duduk santai saja, duduk santai saja. Kalau ini duduk santai saja tinggal uang datang. Sehingga Bapak Guru tetap masih cari uang. Kalian harus bisa jadi seperti Elon Musk atau Mark Zuckerberg ya. Cita-cita maju. 10 tahun atau 20 tahun kalau Bapak Guru masih sehat hidup, datang ke Bapak Guru. Bapak Ibu, saya Deo. Saya sudah jadi orang kaya. Ini perusahaan saya ini saya ini aplikasi yang saya kerja. Ada yang bilang gini, loh, Bapak Guru kenapa Guru bisa uang tiba-tiba cari Mark Zuckerberg? Tim di Facebook. Banyak sih manusia di dunia ini. Siapa sih yang tidak kenal Facebook? Semua orang begitu kan? Iya. Dia dulu nanti sampai gini. Saat Bapak Guru buka Facebook, scroll, kan pakai data itu. Semua data, semua apa ini masuk mengalir ke pemilik Facebook. Dia yang dulu nanti saya begini. Data-data tadi langsung masuk di dia punya bank data. Nanti dia bisa uangkan, bisa mau bikin apa, mau beli Bitcoin kan, mau jadi uang kan. Setiap hari tuh bayangkan satu orang baru banyak orang ini. Jadi dulu nanam saja, uang tinggal masuk terus. Kan kalau kita mau bikin internet kita beli data toh? Iya. Data tadi itu kan tidak hilang. Data tadi itu hanya berpindah tempat
Nah, akan berpindah ke bilik Facebook. Nah, sudah di Facebook lagi diulang lagi jadi uang lagi, dijual lagi. Nah, dia tuh nanam saja gitu. Nah, baik. Kesimpulannya, apakah kalian ingin menjadi orang kaya yang jago sains sama seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg agar selamat 10 sampai 20 tahun kemudian? Mau? Mau ya? Bapak mau lihat foto mau dulu? Itu semangat kalian. Tepuk tangan dulu semangat kalian dulu. Sekarang semangat kalian sama-sama belajar coding dan KA dan sangat penting belajar coding dan KA. Mari kita belajar coding dan KA. Mulai dari yang pertama tadi kita sudah paham pengenalan coding. Coding itu berarti proses memberikan instruksi seperti Leo. Tanpa Bapak Guru suruh dia berdiri atau duduk lagi. Paham ya? Hanya cukup memberikan coding. Itulah proses kira-kira lebih jelasnya tentang coding. Oke? Sudah. Tapi kali ini instruksinya diberikan kepada kepada apa? Kita tulis ini. Berikutnya KA. KA. Baris baru. Baris baru. KA adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Atau kecerdasan buatan. KA adalah kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, ada 4 orang-orang yang ada ini paling harus cepat. Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan adalah suatu kemampuan komputer untuk melakukan suatu kemampuan komputer untuk dapat, bukan untuk melakukannya, melakukan saya kira untuk dapat. Coret yang melakukan itu suatu kemampuan komputer untuk dapat berpikir, belajar dan mengambil keputusan. Sama seperti manusia. Jadi KA itu dia harus bisa berpikir, dia harus bisa belajar, dan dia harus bisa mengambil keputusan. Semua ini menuju ke satu, yaitu ini adalah tindakan dari seorang manusia. Nah, oke, kita menuju ke ini. KA adalah kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, berarti suatu kemampuan komputer untuk bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan sama seperti manusia. Sebelum Bapak Guru lanjut, Bapak Guru terangkan. Bapak Guru ini contohnya seperti
bagaimana? Seperti ini. Bapak Guru manusia itu bukan? Masih Manusia kan? Nah, Bapak Guru masuk dalam ruangan. Wah, sepertinya ruangan ini gelap. Mesti lampu menyala. Berarti Bapak Guru sedang apa? Berpikir. Bapak Guru manusia sedang berpikir. Oke tak? Setelah itu Bapak Guru belajar. Kalau lampu kalau ruangan gelap, mesti kas menyala lampu. Proses kas menyala lampu adalah pergi di stop kontak, klik atau stop. Seperti ya, tekan stop kontak biar lampunya nyala atau mati. Nyala. Berarti Bapak Guru sedang belajar. Oke. Lanjut. Manusia yang sedang belajar begitu. Nah sekarang selanjutnya yang ketiga. Setelah Bapak Guru belajar, Bapak Guru mengetahui sesuatu, maka Bapak Guru melakukan sesuatu. Namanya mengambil keputusan. Good. Bapak Guru masuk setelah itu, masuk dalam ruangan gelap. Bapak Guru sudah belajar cara mematikan lampu, menghidupkan lampu, sudah dengan cara ini. Bapak Guru ambil keputusan. Ini semua dilakukan oleh Manusia. sekarang KA atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Kalian pernah masuk di dalam rumah lalu cuma begini, mati, iya kan? Sudah pernah? Ya. Atau sekarang baris-baris hidup, langsung dia hidup. Paham? Nah itu nanti kan proses coding gitu kan? Kita proses coding kasih instruksi, ada lampu mati, lampu nyala, hanya tinggal bilang lampu nyala hidup mati. Nah itu yang proses dalam komputer itu dia bisa berpikir, bisa belajar, langsung dia ambil keputusan yaitu matikan atau hidupkan lampu. Pak, masuk ke dalam ruangan begini. Kalau bukan Bapak Guru yang stuck di situ, ada pintu scan. Sudah nonton film kan? Belakang. Oh ya, ternyata ini betul stuck, pintu tak buka, masuk. Kalau bukan stuck, sini tak buka, orang lain masuk, sini tak buka. Paham toh? Nah, itu proses KA atau komputer yang sudah bisa berpikir, sudah bisa belajar, sudah bisa ambil keputusan, sama seperti manusia. Sebutkan satu saya dulu kalau begitu. Apa yang tidak bisa dilakukan KA dari manusia? Makan. Satu aja. Nama siapa tadi? Andi. Makan. Andai kata semua presiden. Andai kata kalau robot itu bisa makan, kalau robot dia bisa makan. Jadi kan ini penting. Andai kata kalau Bapak nonton film robot itu bisa makan, toh? Bapak Guru yakin, sing ada manusia di dunia ini. Selesai. Jangan ada. Sayang robot tadi bisa makan. Kalau tadi robot bisa makan sama sempurna seperti manusia, selesai. Manusia yang ada lagi. Bahkan sekarang di Jepang sudah bikin boneka robot sampai kayak model kayak manusia, toh? Iya Pak. Iya Pak. Iya toh? Iya Pak. Kita seperti manusia. Adik-adik tuh, tadi kalau robot bisa makan tuh selesai manusia tuh. Makanya apa yang harus dia lakukan dari sekarang dan teman-teman semuanya belajar coding banyak-banyak, bikin program banyak-banyak, bikin aplikasi banyak-banyak dalam bikin kecerdasan buatan banyak-banyak. Banyak sudah sekarang. Karena di zaman kalian itu sudah sangat bahaya sekali. Kecerdasan artifisial ini adalah buatan. Berarti kecerdasan ini dibuat toh? Dibuat dari siapa? Dari manusia. Jadilah salah satu manusia atau semuanya yang ada di kelas ketiga ini bisa membuat suatu kecerdasan buatan. Oke, nilai berikutnya. Sebutkan salah satu kecerdasan buatan yang kalian tahu. Apa? Ya Pak. Hah? Ya Pak. AI. Nah, baik. AI ini, KA ini kecerdasan artifisial dalam bahasa Inggris disebut dengan apa? AI. Bapak Guru, KA itu sama dengan AI, betul. Artificial Intelligence, hanya dalam bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence. Jadi Bapak Guru, kalau sebentar kalau kita belajar coding dan KA, saya lebih senang ganti kata KA dengan AI.
Boleh kasih Bapak Guru? Boleh. Sebentar kalau mau belajar KA mau ganti dengan AI, silakan. Ya, kalau mau lebih senang pakai kata AI, silakan. Kalau mau senang pakai kata KA, karena kita ada di Indonesia, silakan. Kalau AI, silakan. Baik. Pertanyaan Bapak Guru, sebutkan salah satu KA yang kalian tahu atau AI yang kalian tahu. Cici, nama siapa? Hah? Siapa tadi? Seli, ya, Seli. Baik, mantap. Cici, nah itu dong. Nah, kenapa Cici bisa berpikir, bisa belajar, bisa ambil keputusan? Soal matematika. Tik. Langsung dia berpikir, belajar, langsung ambil keputusan, cari jawaban. Paham nggak? Apalagi? Google. Google itu tepat, tapi kalau bisa lebih chatbot. Chatbot itu saya aplikasi dan Cici begitu. Apa lagi? Brandy. Apa? Brandy. Hah? Brandy. Brandy tempat. Apa ini lagi? Tapi kalau yang chatbot, yang bagus masih chatbot, yang kalian kenal, yang perjam-jam atau apa ada lagi? Cepat. Minggu depan kalau bapak masuk langsung petai kita langsung bapak kasih tulisnya. Apa lagi? Shopee? Jadi jual. Apa ya itu? Ya, memang semua bapak termasuk. Terus apa yang termasuk, tapi bapak guru bilang coba ke programnya kasih. Apa lagi? Gemini. Ada lagi apa lagi? Kuesen AI yang pakai yang kamu jawab pertanyaan itu. Nah, yang kamu itu betul pertanyaan itu. Itu semua jadi untuk jawab. Apa lagi? Apa? Biar satu lagi sebelum aku mulai. Bilang satu saja sebelum aku mulai. Ya? Nah, apa itu? Meta AI, good, nama siapa? Jasmine, baik, mantap, aduh. Apa lagi? Meta AI, satu lagi, bisa bilang satu? Hah? ChatGPT, bungkus nama? Ahmad, oke, mantap, oke. Kita mulai semua dulu. Tadi kita lewati dulu nanti saya akan cari. Oke. Sampai sini ada mau bertanya sebelum Bapak Guru lanjut? Jelas ya Bapak Guru sampaikan? Jelas ya? Tadi kita sudah sampai di KA itu apa? Oke, kita hapus dulu. Yang bila-bila ini Bapak Guru simpan, Bapak Guru foto. Saya mau tanya Pak. Wow, jawab apa? Terus dulu sebelum tanya, wah, Glenn, silakan. Kalau Bapak Guru tidak bisa jawab, teman-teman bisa bantu jawab. Lanjut. Gunanya aplikasi yang kuis dari Pak. Oke, Bapak Guru ini, sabar. Selain guru coding dan KA, Bapak Guru adalah guru matematika. Bapak Guru paling jago matematika. Kalau kalian yang ada matematika belum dimengerti, pas Dio, Alvin, Chris, Glenn mau datang cari Bapak Guru, cari Bapak Guru di ruangan OSIS. Bapak Guru jawab, langsung Bapak Guru terangkan, kalian mesti mengerti. Aman deh. Nah, baik kita lanjut. Bapak Guru apa hukumannya? Ini dia. Mana Bapak Guru mampir? Aduh, Pak. Nah, question AI itu sama seperti program atau aplikasi kecerdasan buatan, sama seperti Cici. Dia sama seperti Cici. Jadi, Glenn cukup tulis Glenn punya soal di sini, nanti dia sama seperti Cici lagi. Foto, tik, langsung berikan, tolong berikan jawabannya. Langsung kirim, enter, lalu dia berpikir gambar yang tadi Glenn kirim, lalu dia belajar,
dan dia memberikan jawaban. Klik, ternyata ia akan jawab. Tik, 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 tik. Nah, dia sama seperti chat GPT. Nah, Bapak Guru, beta belum tahu akan kayak bagaimana. Apakah beta bisa coba? Boleh. Nanti silakan cek di rumah ada HP lalu install Question AI. Ya. Bapak Guru, kenapa kok semua jawaban, semua chat ada Cici, ada Question AI, ada Gemini, ada ChatGPT. Nah ini, manusia bisa buat salah atau tidak? Bisa. Sama juga dengan kecerdasan buatan atau AI, juga bisa ada kesalahan. Kalau di dalam dunia komputer nanti kita sebut dia dengan bias. Dia pasti jawab bukan salah, tapi dia jawab amburadul, ngawur. Takawun dia jawab. Nah, misalnya kalian pakai Cici, ada soal scan, tik. Lalu pakai ChatGPT, tik. Pakai Question AI, tik. Bisa saja terjadi jawaban yang diberikan dari ketiga aplikasi ini berbeda-beda. Bisa begitu. Berarti kembali dibutuhkan adanya manusia untuk menentukannya tadi itu. Jadi KA yang menyediakan manusia bijak-bijak menggunakan KA atau penjelasan artifisial. Begitu ya Glenn, ya? Jadi Question AI itu sama saja dengan Cici. Nanti silakan coba-coba. Sebentar install di Play Store, lalu silakan coba-coba. Nah, sekian informasi sebelum lanjut. Ada lagi pertanyaan? Sebelum lanjut. Nah, berikutnya tadi simpan pertanyaan dulu. Kita baca. Ya. Pak Guru sudah sampaikan kepada kepala sekolah. Untuk nanti kita pertimbang berikutnya setelah sekolah-sekolah lain telah selesai pakai kita punya lab. Nanti kita langsung eksekusi di ruangan lab. Ya? Tenang saja sama Bapak Guru aja. Jangan takut. Yang kalian tidak bisa pegang ini sampai kita bisa bikin program aplikasi, bikin game, bikin apa lagi? Permainan. Nanti kita satu atau dua kali pertemuan setelah sekolah-sekolah lain nanti kita punya lab selesai, kita kerja di atas. Baik, tapi sebenarnya ada tangan dulu. Siapa yang punya laptop di rumahnya? Apa punya laptop ya? Berarti istilahnya tidak ada laptop ya? Tidak apa-apa, nanti kita belajar di ruang lab. Bapak Guru, saya masih kita pakai komputer. Gimana? Nanti kita bikin game. Mau kasih game? Programnya. Oke, yuk. Baik. Oke, lanjut. Bapak Guru boleh lanjut ya? Boleh, Pak. Iya. Selanjutnya ini dia. Kata Bapak Guru, jadi kaya tambah jago sains ini harus jago coding dan apa? Bapak Guru bilang supaya bisa kaya dan jago sains ini berarti harus jago coding dan KA. Nah, supaya rumus Sabanta kerja di ruang lab ini, supaya bisa pakai program-program ini rumusnya. Ini rumusnya. Apa rumusnya nih? Silakan tanya yang apa banyak-banyak.
Mas, kenapa jadi jelek ya? Guru gambar rendang. Enggak, Bapak Guru punya kamus. Rumusnya. Supaya kata Bapak Guru bilang bahwa harus jago menjadi orang kaya dan sains itu mereka harus jago coding dan K. Rumus supaya bisa jago coding dan K itu berpikir komputasional. Kenapa harus gambar? Karena sahabat tadi kan di program itu ada gambar-gambar sendiri. Jadi Bapak Guru ada gambar yang tadi ada berpikir. Silakan kalian gambar di situ, gambar kepala semangka, panda, apa ini lain-lain semua tes gambar. Bisa ini. Mau gambar anime, mau gambar enggak, maksudnya gambar di catatan kalian, gambar di ini saya lagi. Ini. Saya kayak gambar saya sudah jauh kan karena sedang berpikir komputasional. Jadi bisa pakai kepala semangka, kepala durian, kepala anime, kepala apa saja yang bisa sedang berpikir. Nanti kita di program itu ada gambar-gambar. Jadi contoh kayak gini, ada gambar bulan, ada gambar seperti ini kotak-kotak, ada gambar yang begini. Nanti dari gambar-gambar ini kalian klik taruh di sini jadi kepala. Oh, saya pakai ini dulu. Klik taruh di sini jadi. Klik taruh pakai ini jadi tangan. Kan gitu. Klik yang ini jadi badan. Klik yang ini jadi. Nanti begitu. Nanti kita bikin apa jadi seperti itu. Ya. Setidaknya dia harus bisa imajinasi. Saya bisa gambar. Bapak dulu demikian lagi. Stasi coba. Sepanjang gambar coba. Sini. Kita terus sini. Kita coba dulu. Nah, terus kita berpikir komputasional. Berpikir komputasional.
bisa deh gambar. Saya perlu kamu lah, bapak lah. Kamu tanyain saja. Bapak memang suka nonton buku. Jadi memang bapak. Saya tahu. Ini gambar nih. Apa itu? Ih, coba deh. Ini saja. Bapak mana sudah bapak jadi ini? Cepat, bapak mau apa ini? Nah, bapak silakan. Sampai di bawah. Bisa. Oh my god. Tidak Mana? Ada juga betul. Oke ya, sudah ya. Kita kelas bikin grup kita ya. Oke Pak, baik Pak. Mau cek kelas jalan? Ini bapak guru nomor. Kita kasih juta. Udah, tambah. Ya, bapak guru nomor ya. Yang sama oke. Kita bahas. Penjelasan dari isi. Oke, bapak. Ya. Oke, sudah ya. Nanti bikin grup ya saja. Kalau tadi duit, bapak guru yang kita dibilang isikan di situ. Kalau tadi isinya, ya, jadi jelas banget. Rumus untuk jago coding dan DA itu apa? Berpikir komputasional, ingat-ingat. Berpikir komputasional itu ada 4 tahapan. Yang pertama, dekomposisi. Tulis. Yang kedua, pengenalan pola. Tulis. Yang ketiga, abstraksi. Tulis. Yang keempat, algoritma. Oke. Ada 4. Jika ingat minggu depan kita ulangan ada hadiah untuk kita, tapi itu harus. Kata bapak guru supaya jago coding dan DA bisa rumusnya dalam bisa berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu dimulai dari 1, dekomposisi, kedua, pengenalan pola, ketiga, abstraksi, dan keempat, algoritma. Algoritma, oke. Sudah? Udah Pak. Ya, ya. Kalau sudah tulis ini. Ya. Oh, kalau 2 kali berarti biar keluar
main baru 2 kali. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Tulis dekomposisi adalah dekomposisi adalah Sudah, Pak. memecah masalah. Pak, dari Oke, baik. Berarti Chris. Jujur. Jujur, nanti kalau sudah bilang saja. Supaya tidak seperti main-main, toh? Baik. Ya sudah, waktu yang saja. Nah, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian apa? Kecil. Kecil. Aku ulangi, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. 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 Dekomposisi adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke, lanjut yang kedua. Pengenalan pola adalah pengenalan pola adalah yang kedua itu pengenalan pola adalah mengenali pola yang berulang-ulang. Mengenali pola yang berulang-ulang. Mengenali pola yang berulang-ulang. Mengenali pola yang berulang. Oke, lanjut. Yang keberapa? Apa namanya? Abstraksi. Abstraksi adalah ambil yang penting, buang yang apa? Tidak penting. Ambil yang penting, buang yang tidak penting. Abstraksi adalah ambil yang penting, buang yang tidak penting. Lanjut. Yang keberapa? Terakhir, yang keempat. Algoritma adalah susun jadi urutan yang benar. Susun jadi urutan yang benar. Susun jadi urutan yang benar.